Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Pagi. Ya, menjelang siang ya, Nak, ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Ya, Akbar. alhamdulillah. Abi, silakan memimpin doa kita hari ini. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya seperti biasa Bapak akan cek kehadiranmu hari ini ya. Nampaknya banyak sekali tidak masuk. Berapa orang yang tidak masuk, sekretaris? Empat, Pak. Ada berapa? 4. 4 orang yang tidak masuk. Siapa saja, Nak? Bintang sakit. Bintang. Keterangannya apa, sakit? Iya. Kemudian siapa lagi? Hans Mafi izin. Hans Mafi izin. Selanjutnya Terus Rafe Iva sakit. berikutnya Bapak akan menyiapkan fisik dan psikis kalian. Apakah hari ini sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Kalau sudah siap belajar, buktikan dengan berdiri, dengan semangat. Coba semuanya berdiri. Oke. Kalau sudah semuanya, silakan amati diri sendiri ya. Amati dirinya masing-masing. Apakah sudah menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan hari ini, yaitu hari Senin ya. Menggunakan pakaian OSIS. Semuanya bernyanyi dengan penuh semangat ya, penuh hikmat, penghayatan terhadap lagunya ya. Hatiku takkan biru telah gugur pahlawanku. Pekan yang lalu Bapak sudah mengajarkan kepada kalian, kita sudah sama-sama sepakat bahwasanya kita akan menghasilkan sebuah proyek, yaitu proyek kewarganegaraan berupa poster ya kemarin ya. Tentang apa posternya? Tentang apa? Penyimpangan pada masa demokrasi dari awal kemerdekaan sampai dengan reformasi. Oke, Bapak tanya terlebih dahulu materi pekan yang lalu. Materi pekan yang lalu Bapak tanya terlebih dahulu ya. Apakah ada yang masih ingat ada berapa demokrasi yang terjadi di Indonesia? Angkat tangan yang tahu. Silakan yang tahu angkat tangan. Angkat tangannya. Oke, 1, 2, baru 2 orang, 3, 4. Oke, karena udah pas 4 orang ya dari kamu. Demokrasi apa yang pertama? Demokrasi parlementer, betul? Betul. Ya, bulan pembelajaran kita yang pertama. Setelah kalian yang ini ya, yang kedua ya. Setelah kalian berdiskusi secara berkelompok, siswa mampu menyusun proyek kewarganegaraan tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang demokrasi parlementer ya. Demokrasi parlementer dari tahun berapa? Bareng-bareng. 1945 sampai dengan 1959 ya. Pemerintahan ini dijalankan oleh Perdana Menteri ya, sesuai dengan namanya parlemen ya. Dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang saja ya. Ini pengertian dari perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer. Ini kelompok berapa kemarin yang membahas tentang parlementer? Angkat tangan yang membahas tentang parlementer. 1, 2, 3, 4 sama kamu ya. Kelompok 1, siapa satunya lagi? 1, 2, 3 sama Nadia Ulfa. Mana Nadia Ulfa? Angkat tangan. Oke. Berikutnya, demokrasi terpimpin dari tahun berapa sampai tahun berapa? 1959 sampai 1960. Nah, betul sekali ya. Jadi di demokrasi ini pimpinan itu terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Siapa pemimpin besar revolusi pada masa itu? Soekarno. Bareng-bareng jawabnya. Soekarno. Iya, benar ya. Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita sebagai pemimpin besar revolusi. Jadi pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden. Apa maunya presiden harus dilaksanakan oleh masyarakat.
Nah, ini pada masa demokrasi terpimpin. Nah, di puncaknya di tahun 1965 terjadilah peristiwa berdarah, ya, sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya, telah gugur pahlawan ya, yaitu G30 SPKI ya. Kemudian demokrasi terpimpin ini sudah selesai akhirnya karena tragedi berdarah itu ya. Berapa jenderal yang mati dibantai? 7 jenderal dan 1 perwira ya. Oke. Kita lanjut ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah mengerti tentang demokrasi terpimpin ya, yaitu dipimpin oleh presiden, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Kalau yang parlementer tadi? Pemerintah di tangan perdana menteri. Pinter ya, nanti Bapak tanyakan ulang ya. Kemudian demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini penting sekali nih ya. Ada yang bawa spidol sekretarisnya? Sekretarisnya, iya sudah. Ya. Gotong royong dan kekeluargaan ini berasal dari sila keberapa, Nak? Sila keempat ya, gotong royong, permusyawaratan ya. Sila keempat Pancasila yang menggambarkan bahwasanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Dalam arti di sini adalah kedaulatan rakyat. Jadi intinya demokrasi Pancasila itu adalah pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini kedaulatan. Kedaulatan ini pemerintahan ya. Pemerintahan. Ini beberapa poin yang penting Bapak catatkan di papan tulis supaya kamu bisa memahaminya dengan mudah ya. Jadi di demokrasi Pancasila ini berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Sampai di sini yang ditanyakan tentang demokrasi Pancasila? Sudah paham semua? Sudah. Silakan kalian melanjutkan apa yang sudah Bapak bagi kelompoknya kemarin ya. Silakan duduk per kelompok. Ini sudah per kelompok belum? Belum. Oke, silakan duduk per kelompok, pelan-pelan saja jalannya. Ya, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kemudian lanjutkan apa yang akan kalian kerjakan terkait poster, ya, poster atau proyek kewarganegaraanmu. Oke, silakan. Oke, Bapak cek dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 progresnya sudah sampai mana? Ya, kartonnya sudah disiapkan yang lainnya. Sudah disiapkan yang lainnya? Sudah ya. Tinggal ditempel ya. Ini untuk apa fungsinya? Kebiasaan. Nah, isinya mana isinya? Isi penyimpanan. Oh, tinggal ditempel ya. Oke, tinggal ditempel. Silakan. Ya, nanti kalau sudah siap boleh langsung. Semuanya ikut bekerja ya. Ada yang tidak ikut bekerja? Semua ikut bekerja ya. Oke, lanjut. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2. Ya. Halo. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada Nur Azimatul ya, kemudian ada Siva, kemudian ada Vira, kemudian ada Adel dan ada Amam ya. Yang tidak masuk siapa? Kelompok hari ini. Bisa ya, jadi satu yang tidak masuk hari ini. Progresnya sudah berapa persen? Sudah disiapkan semua di tanda ya? Oke, mana kertas catatan? Oke, ya. Semuanya ikut berpartisipasi tidak? Semuanya ikut berpartisipasi ya. Oke, Amam juga berpartisipasi ya. Oke, silakan dilanjutkan nanti dipresentasikan apabila sudah selesai ya. Tunggu, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Oke, ya lama-lama. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok 3, progresnya sudah berapa persen? Kira-kira? 60% ya. Jadi semua perlengkapan yang mau ditempel ke kartonnya sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap semua. Apakah teman kelompokmu ada yang tidak masuk hari ini?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Bapak absen dulu, akan Bapak nilai semuanya ikut bekerja ya. Abi ikut bekerja juga ya. Oke. Ada Abi ya. Kemudian ada siapa ini sebelahnya? Jessica. Kemudian ada Bulan atau Matahari? Matahari. Kemudian ada Dian. Kemudian ini siapa dulu? Najwa. Kemudian Juan. Satu lagi Aisyah. Aisyah Naura. Oke. Dilanjutkan ya. Bapak dulu mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Amin. Oke, berikutnya Bapak cek kelompok 4 progresnya sudah berapa persen kira-kira? Ya ini kan udah ada ini ya. 60% lah ya. Kan ini tinggal nempel-nempel aja kan? Oke. Semua bekerja nak? Semua bekerja ya. Ada yang tidak bekerja, semua ikut saling bekerja ya. Dengan ini ya. Yang tidak masuk ya Pak? Rahmat. Rahmat tadi ya. Oh ya. Jadi sisanya ini ya, ada 6 orang ini ya. Oke, dilanjutkan, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Apa? Silakan kelompok 4 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Ya, demokrasi Pancasila masa reformasi ya. Iya. Berarti sampai dengan sekarang ya. Iya. Era penyempurnaan dari demokrasi terdahulu, di mana berbagai perbaikan dan penjelasan dan peraturan diperbarui atau disempurnakan di era ini. Contohnya, Penyimpangan yang terjadi adalah adanya kenaikan BBM pada masa SBY yang tidak mesejahterakan rakyat. Penyimpangannya termasuk terhadap penyimpangan terhadap sila kelima, Ya, apa sila kelima? Apa hubungannya? Nah, penyimpangan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini kan adanya BBM naik dan itu tidak mensejahterakan rakyat. tidak menjelaskan rakyat. Oke. merugikan rakyat. Tawuran penyimpangan terhadap sila ketiga. Ya, Ada tawuran tadi? maraknya ya. Ya, maraknya tawuran pada kalangan remaja, kalangan Antar suku. Apa itu penyebabnya kira-kira? pernah berbeda pendapat termasuk Berbeda pendapat dan tidak bisa menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Akhirnya terjadilah keributan atau tawuran antar pelajar. Ya, lanjut. Apalagi penyimpangannya di masa sekarang, demokrasi di masa sekarang. Gagalnya diplomasi yang menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan penyimpangannya terhadap sila ketiga. Ya, lepasnya beberapa pulau yang ada di Indonesia yaitu mengundurkan diri dari NKRI ya, sehingga kita persatuannya kurang. Ya. Harusnya bisa bersatu, tetapi malah dilepas begitu saja ya pulaunya ya. Kita akan bersama-sama merefleksi kegiatan kita hari ini. Kita akan bersama-sama menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Semuanya disimak ke depan. Nah, pertanyaan dari Bapak. Bagaimana caranya supaya pemerintahan itu berjalan dengan demokratis? Pak? Menurut aku, asas-asas itu harus kita lakukan dengan cara permusyawarahan. Dengan cara bermusyawarah. Ya. Oke. Supaya tidak ada namanya pertawuran, cekcok antar pelajar. Terus untuk apa namanya keadilan itu kita harus menjunjung tinggi keadilan sosial supaya kita tidak ada lagi yang namanya pertengkaran seperti tadi atau kasus-kasus narkoba di negara ini harus segera diperkecilkan kan ya? Diberantas. Oke, berikan tambahan, silakan. Berikan tambahan. Negara kita ini Sini ke depan. semakin menjadi adil dan makmur. Karena kalau misalnya narkoba, kita tidak terus-terusan yang Iya. masukkan narkoba di mana-mana, kejahatan, tawuran-tawuran berbelajar sejak dini, itu lama-lama negara kita akan hancur. Jadi harus gimana tadi? Harus menggunakan asas kekeluargaan, yaitu dengan cara bermusyawarah apabila ada permasalahan. Kemudian apa lagi? Dengan cara gotong royong ya dalam membangun sebuah negara yang maju ya, pembangunan. Apalagi tadi? Adil ya, berusaha adil terhadap diri sendiri dan orang lain supaya negaranya menjadi adil. Oke, tepuk tangan buat Matahari dan Bulan. Silakan duduk. Nanti silakan
kalian cek WA-nya masing-masing. Bapak sudah memberikan link Google Formulir evaluasi penilaian pengetahuan. Nanti yang nilainya sudah bagus, Bapak akan berikan pengayaan. Yang nilainya masih kurang akan Bapak berikan remedial. Sampai di sini sudah jelas? Oke, Bapak ingat ya, tugas yang tadi silahkan di share di Instagram. Karena syarat penilaiannya harus di-share di Instagram. Jangan lupa berikan tag SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dan IG Bapak ya, Wahyu Dwi Saputra. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya tidak ada karena kita sudah tugas akhir. Hari Senin depan kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester ya. Oke, Zul, dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.